Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Ternak. Di sini saya akan membagikan cara memperbaiki mesin semprot atau alat semprot otomatis. Di sini saya menggunakan alat semprot untuk menyemprot kandang dan juga menyemprot rumput-rumput. Nah, ini karena mesinnya sudah lama terbengkalai dan seringkali terendam air ya, karena kandang saya itu terkadang banjir. Jadi bautnya sampai selek, tidak bisa dibuka dengan baut plus. Akhirnya saya paksa menggunakan tang kecil ya, tang capit kecil. Ini nanti bautnya juga harus diganti agar maintenance di kemudian hari lebih enak. Jadi mesin-mesin ini saya gunakan sebagai alat semprot. Nah, ini bisa dilihat. Nah, itu selek. Saya gunakan sebagai alat semprot untuk menyemprot biasanya apa itu namanya, gurem ya. Kalau di tempat kalian apa namanya? Gurem sama apa namanya itu, untuk pencegahan virus AI, dan juga bisa digunakan untuk pengobatan jika sudah terkena virus AI, tapi harus di awal ya. Ya itu jadi harus butuh ketelitian tinggi. Nanti saya share cara penanganan virus AI. Ini kita buka dulu mesinnya. Dari membongkar baut yang berkarat, ada dua baut di sini ya teman-temannya. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian setelah dibuka bautnya, kita pertama-tama harus mengecek perkabelan. Karena dahulu waktu mesin ini rusak, itu ternyata di sambungan kabel itu ada kabel yang sudah berjamur sampai putus. Jadi coba kita cek kembali ya. Walaupun ini baru kedua kalinya saya memperbaiki mesin semprot, tapi coba lagi ya. Nah, ini kan penyambung bautnya pakai apa ya, saya nggak tahu namanya sih, karena saya nggak punya basic di bidang elektronik. Ini pakai ulir itu, jadi tinggal dipuntir. Dan ini mesinnya itu sudah kotor sekali, di dalamnya banyak kotoran, jadi agak nggak enak lah kalau diperbaiki. Makanya nanti sambil dibersihkan ya. Kemudian setelah mengecek perkabelan, ternyata perkabelannya masih bagus. Kemudian kita cek aki. Nah, cara mengecek aki secara sederhana, karena saya tidak punya multimeter, jadi pakai tes sederhana ya. Jadi ditempelkan dengan kabel ya, dengan cara yang satu menempel di kutub positif, yang satunya digesek-gesekkan. Jika ada bunga apinya, maka itu masih bagus. Itu saya diajari dulu oleh montir seperti itu. Ternyata masih bagus. Kemudian kita cek dengan cara lain untuk memastikannya, yaitu dengan mencopot kabel positif dan negatif dari dinamo. Jadi kita cari kabel positif dan negatif dari dinamo, kemudian disambungkan secara langsung dengan aki. Jika dinamonya bisa berputar, maka akinya dijamin masih bagus. Kalau akinya masih bagus, berarti masalahnya bukan di aki ya teman-teman ya. Dan dinamonya pun nyala, berarti dinamonya tidak rusak. Nah, setelah dicek ternyata akinya bagus dan dinamonya nyala. Ini berarti masalahnya ada di komponen lain berarti. Nah, ini dicek masih nyala, cuman mungkin nggak kelihatan ya karena kameranya kurang bagus ini.
Coba kita perjelas lagi. Nah, ini setelah kutub positif dan kutub negatifnya saya cabut dan langsung disambungkan ke itu, nyala. Kemudian mungkin masalahnya itu di saklar ya. Ini kan ada dua saklar. Yang pertama saklar yang langsung untuk menghubungkan dari aki ke dinamo, dan kemudian ada saklar saklar yang berhubungan dengan dimmer ya. Nah, ini kita bongkar dulu saklar yang langsung menghubungkan. Jadi saklar itu ada dua macam. Nah, ternyata di saklar itu ini sebenarnya ada kerak. Nah, ini teori ini juga bermanfaat bagi kalian yang mempunyai masalah kelistrikan di rumah. Jadi jika saklar rumah kalian itu secara tiba-tiba tidak bisa menyalakan dan memutuskan lampu, dilihat saja, mungkin itu di apa ya, kayak semacam panel kecil, besi kecil itu bisa jadi berkarat. Nah, kemudian ini juga putus ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat, harusnya itu untuk nyalakan langsung, dan yang satu berhubungan dengan dimmer. Jadi yang saklar yang pertama itu kan saklar 3 kaki, yang tengah mati, yang satu nyala langsung, yang satu nyala tapi berhubungan dengan dimmer, bisa dikecilkan dan bisa diperbesar. Ininya rusak, yang bisa cuman satu, yang satu tidak bisa ceklek gitu, yang satu rusak, ini juga harus diganti. Nah, setelah dibersihkan, coba kita pasang kembali ya. Nah, cara memasangnya kita harus pakai tang kecil nih ya, tang cucut kalau di sini namanya. Dipasangkan dengan hati-hati. Nah, gampang sekali itu. Yang dalam juga ada besinya teman ya, yang penghubung di satu titik dan titik yang lain itu juga harus dibersihkan pakai obeng minus biar karaknya hilang. Jadi langsung arus listriknya itu tidak terhalang oleh karak. Nah, setelah dimasukkan itu dicek, coba kita cek. Nah, kita cek pakai, nah itu nyala teman-teman ya, nyala. Tadinya nggak nyala, ternyata masalahnya di sini di saklar ya. Mungkin karena lembab ya, jadi berkerak. Nah, ini masalahnya di sini sudah ketemu. Kemudian kita harus cari pengganti ya. Nanti coba saya carikan di toko elektronik. Sebelum kita ke toko elektronik, alangkah lebih baiknya dibersihkan terlebih dahulu dan dipasang kembali komponen-komponennya. Oh ya, untuk masalah aki, pemasangannya jangan terbalik ya. Itu yang ada kutub positif dan negatif harus di atas, karena kita kan menyemprot kan bukan menghadap ke bawah seperti ini ya, kan dibalik nantinya. Kemudian yang kedua, jika nanti ada air terendam, kutub positif dan negatifnya tidak ikut terendam. Walaupun ini pakai aki kering, tapi kalau nanti kena air juga bisa rusak nanti. Kemudian perkabelannya kita rapikan dan kita pasang kembali sebelum kita membeli komponen yang harus diperlukan, termasuk baut-baut yang sudah berkarat harus diganti. Ini bautnya banyak berkarat karena terendam air ya. Ini di sini kok bisa terendam air, karena ya tidak terurus sih. Saya letakkan saja di kandang, dan waktu itu kan saya punya karyawan ya, karyawannya tidak ngurusin ya, udah sampai gitu
kotor semua, airnya nggak bisa dipakai. Kita pasang-pasangkan kembali sesuai dengan yang sudah terpasang terdahulu ya. Keesokan harinya setelah saya cari, ternyata saklarnya tidak ada yang seperti ini ya. Jadi ini saklarnya 3 kaki, yang satu mati, yang dua nyala. Kemudian setelah kita potong kemarin, saya agak lupa cara nyambungnya, jadi kita tes saja ya. Yang kutub positif dan negatif itu berarti yang putih sama hijau. Jadi ini dimmer, ini yang namanya dimmer ya teman-teman ya. Itu jadi itu ada saklarnya juga itu. Nah ini yang hijau sama putih itu kan disambungannya langsung nyala. Jadi kalau saklar yang awal itu setelah diceklekkan di angka 1, berarti itu yang hijau sama putih nyala. Kemudian yang hijau sama hitam itu penghubung sama dimmer. Jadi kalau misalnya yang diceklek yang kedua itu kan nyambung ke hijau sama hitam, kemudian dimmernya itu bisa dinyalakan, kemudian diperbesar dan perkecil. Itu yang putih sama hitam ya. Kemudian ternyata putih sama hitam nggak nyala, artinya di sini asumsi saya dimmernya mati. Dan ini dimmernya harus diganti ya. Nah ini saklarnya yang awal kayak gini, yang tengah mati, yang satu nyala dan satunya juga nyala, tapi yang sebelah sini nggak bisa ngunci ya, karena ada komponen yang patah kecil-kecil tuh, centol-centol kecil itu patah. Ternyata setelah saya cari di tempat saya nggak ada, sampai saya keluar kota di Pekalongan nggak ada, nggak nemu ya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu cara carinya di mana. Ini saklar 3 kaki. Nah yang satu itu ke dimmer, yang satu langsung, jadi ada 2 fungsi ya. Dan ini yang saya beli cuma 1. Nah itu tengahnya nggak ada, jadi setelah dinyalakan ya udah nyala, nggak bisa opsinya cuma 1, dimmernya diperbaiki atau langsung dinyalakan nyambung ke mesin. Nah cuma 1 aja itu, berarti kan yang ini kan ada 3 kaki, yang satu biasanya kan ground. Nah ini kan beda ya, karena dimmernya mati, jadi dan ini juga saklarnya cuman ada seperti ini, jadi kita tidak usah memperbaiki dimmer, kita langsung nyalakan saja. Setelah disambung, yang hitam itu jadinya saya sambungkan ke ground. Maaf ya teman-teman, sambungannya jelek karena saya tidak ada basic di kelistrikan. Ini setelah disambung, dinyalakan, nyala, ini udah bisa berarti. Nah setelah itu pasangnya tinggal di nyambungnya bukan dari dalam ya teman-teman ya, kabelnya dimasukkan, dikeluarkan dari dalam, kemudian disambung dan kita colokkan ke dalam, dimasukkan gitu aja, nanti ngunci. Nah udah ngunci ini. Jadi dimmer kita abaikan karena saklarnya kita nggak nemu yang seperti awalnya itu.
Nah, itu dimmernya, jadi dimmernya rusak. Dan ini tempat pengisian aki, itu dimmernya rusak, jadi terpaksa, dengan sangat terpaksa kita tidak memperbaiki dimmernya teman-temannya, karena saklarnya kita tidak nemu yang 3 kaki di tengahnya mati, itu kita nggak nemu. Sudah diperbaiki, sekarang kita coba kita masukkan air dengan hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini karena penyemprot otomatis, kalau bisa diusahakan saringan airnya itu jangan sampai rusak untuk menghindari penyumbatan di dalam. Nah, ini coba kita nyalakan. Nah, kita semprot kucingnya aja lari teman-teman. Nah, bisa. Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya teman-teman ya. Nanti saya bagikan tips dan trik lain seputar peternakan. Terima kasih.